marketing yang maksud Bapak apa? Nah kayak gitu. Jadi kalau kita nanya itu kita tahu sebenarnya itu benar marketing atau sales gitu. Kita harus meng-clearkan dulu definisinya. Karena orang Indonesia itu selalu suka bikin rancu antara marketing dengan sales gitu loh. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kamu jadi marketing, disuruh jualan dari awal sampai closing. Sebenarnya apa sih bedanya sales dan marketing? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabar ya Coach? Baik. Oke, langsung aja ya Coach ya. Ya, ini sorry ya kalau saya pakai baju olahraga karena habis selesai olahraga. Ya, lanjut. Oke Coach. Jadi kemarin tuh sempat kelintas si leader ini tuh bilang kalau misalkan yang jualan itu dari tim marketingnya semuanya. Terus pas saya tanya nggak ada tim salesnya, itu memang nggak ada. Nah, terus saya bingung ya, kok marketing disuruh jualan seperti sales? Nah, sebenarnya bedanya sales dan marketing itu apa sih, Coach? Oke, tapi sebelumnya sebenarnya ada satu PR yang kita harus mendefinisikan. Kita harus tanya sebenarnya, Pak, marketing yang maksud Bapak apa? Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita nanya itu kita tahu sebenarnya itu benar marketing atau sales gitu. Kita harus meng-clearkan dulu definisinya. Karena orang Indonesia itu selalu suka bikin rancu antara marketing dengan sales gitu loh. Iya. Nah, jadi makanya gitu ya. Nah, kebetulan ini ada framework. Ya, frameworknya nanti dimunculkan di sini. Frameworknya itu gini kata kuncinya. Jadi kalau marketing, nah frameworknya jangan hilang dulu. Dan sambil saya jelasin satu-satu. Nah, jadi kalau saya menyebutnya marketing itu kata kuncinya, kalau buat saya, kata kuncinya adalah marketing bertanggung jawab menghasilkan berapa leads per bulan. Berapa leads per bulan? Iya. Berarti seperti data. Data. Oke. Jadi yang kamu lakukan kayak kita bikin iklan, promosi, kemudian ada yang kontak kamu, itu tugasnya marketing. Gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan nggak ada yang kontak kamu, masih ingat nggak? Selalu kan saya tanya, berapa yang kontak kamu? Nah, kalau yang berapa kontak kamu, itu menunjukkan bahwa marketing kita efektif atau enggak. Oh, oke. Marketing itu kan ada dua macam tuh. Apakah problemnya di kontennya, copywritingnya, konten iklannya, atau problem kedua adalah penyebarannya yang kurang efektif. Oh, berarti pembuatan kontennya sama penyebaran kontennya. Oke. Nah, kalau kamu meyakini bahwa penyebaran kontennya bagus, berarti tapi yang nggak ada yang kontak, berarti problemnya di kontennya. Di pembuatan kontennya. Oke. Dapat ya? Iya. Kalau pembuatan kontennya, penyebarannya pun nggak bagus, tapi banyak yang kontak, kalau target marketnya pas ya. Kalau target market nggak pas ya percuma. Target marketnya pas, maka sesuai. Contoh, kamu mau jualan coaching. Coaching target marketnya siapa? Manajer. Iya dong. Iya. Berarti manajer yang mana? Nggak semua manajer mau belajar coaching. Oh, oke. Manajer yang mana? Manajer yang berkaitan dengan performance. Manajer yang berkaitan performance yang sering diomelin siapa? Sales marketing, HR. Kalau mereka tidak achieve, gitu loh. Oh, ada target tertentunya. Ada target tertentu spesifiknya. Okay. Atau GM. Perlu dong kalau dia nggak capai target, ya dong. Kalau manajer operasional belum tentu dia mau belajar coaching. Karena menurut dia, ya gue jalan-jalan aja baik-baik aja nggak ada problem. Jadi kita temukan siapa yang punya problem. Kalau nggak punya problem, percuma kita jualan. Misalkan contoh lagi, kita mau jual kayak provokatif coaching. Kebetulan lagi mau jual provokatif coaching. Provokatif coaching targetnya siapa? Targetnya adalah orang yang sudah belajar coaching. Orang yang sudah belajar NLP. Itulah targetnya. Jadi jangan jual kepada orang yang belum pernah belajar NLP, belum belajar coaching. Tapi boleh nggak kalau saya jual ke seorang leader? Boleh. Leader yang punya tim, yang timnya sulit berubah. Biasanya apa? Yang dikejar target lagi tadi. Yang selling dan HRD. Jadi masuk akal ya? Jadi menciptakan leads. Itu tugasnya marketing. Nah kalau tadi yang dicatakan leader dia bilang itu kan kita nggak tahu tuh. Yang follow up siapa? Kalau dia yang follow up juga dia, berarti bukan marketing. Sales. Baru kita masuk kedua.
Sales tanggung jawabnya mengclosingkan berapa persen dari jumlah leads. Oh, jadi si marketing ini kan udah ngumpulin data leads-nya. Nah, terus Yang nge-phone, bukan ngumpulin data loh. Ngumpulin doang mah gampang. Tinggal ngetik ngumpulin kan. Tapi yang kontak kita, oh, jadi ibaratnya yang mengundang orang mau telepon kita. mau telepon kita. Nah, itu nanti kan kita udah punya nih data yang masuk ke kita. Oh, jadi marketing itu data yang masuk ke kita, terus habis itu ya nanti yang follow up sampai closing itu salesnya. Kalau Unilever berarti apa? Bikin iklan di koran, iklan di TV, radio, sosial media untuk menghasilkan yang datang ke toko mencari. Yang closing kan siapa? Salesnya. Oh, ya. Sampai sini oke? Nah, di gambaran yang saya kasih gambar, di gambar ini lagi gitu ya, saya memecah menjadi dua. Jadi ada marketing dan sales tadi. Kalau marketing berarti satu kata kuncinya mengenerate leads, berarti harus melakukan kampanye branding. Berarti juga atau dia mengumpulkan database. Mengumpulkan berarti punya database saja. Oke. Itu sama seperti kamu bikin e-book, tips trik dan sebagainya, dikumpulkan databasemu, itu disebut namanya lead database. Kalau generate lead adalah di iklan orangnya kontak. Kalau cuman hanya di database saja, kita kan perlu melakukan sesuatu dong. Iya. Itu perlu namanya awareness. Dengan cara apa? Artikel. Kenapa dia butuh? Masih ingat nggak? Contoh, saya mau bikin provokatif coaching. Kita punya database. Betul dong? Di WhatsApp group kan? Iya. Saya nggak tahu, email udah kamu sebar belum? Nah, itu juga mesti ingat tuh. Kamu punya email loh. Nanti baru sadar tuh kan? Nah, berarti harus ngapain? Bikin awareness. Makanya kenapa? Bukan saya minta kejar iklan kan? Tapi kejarnya apa? Bikin edukasi. Iya. Edukasinya apa? Artikel. Oh iya ya, gue butuh ya. Berarti artikelnya harus sesuai dengan target market. Kalau nggak sesuai, percuma. Nah, sudah. Orangnya sudah kontak kita, sudah telepon dan sebagainya, tugas sales. Berarti apa? Terima telepon, terima jawaban chatting, dia closing. Kalau nggak closing apa? Dapat feedback. Kenapa penyebab nggak closing? Dia dapat feedback itu, dia balikin lagi untuk bikin kampanye marketing lagi. Kampanye apa yang tepat? Bisa jadi database-nya nggak cocok, atau orang salah persepsi. Contoh, saya dulu pernah bikin pelatihan namanya Unleash Genius Within. Mengeluarkan jenius dalam diri kita. Yang telepon siapa? Bapak-bapak yang punya anak biar anaknya jenius. Loh, itu kan bukan target market saya gitu loh. Berarti dapat feedback. Asumsi orang kata jenius itu pengertiannya anak dibuat jenius. Oh, padahal buat diri kita. Buat diri kita menjadi jenius di bidang kita masing-masing. Kayak gitu loh. Nah, begitu juga kalau mama mereka dari database, mereka kan telepon tuh, ngontek-ngontek tuh. Nah, itu proses yang namanya negosiasi. Nah, berarti kita mesti ngapain? Barulah kaitan itu di-closing-kan. Oke. Nah, yang bagian feedback tadi, Coach, itu feedbacknya apakah dari salesnya sendiri nih? Misalkan dari sales, gagal closing ini ya, Pak. Kenapa? Kenapa gagal? Oh, database-nya nggak cocok. Oh, bukan itu target marketnya. Nah, kita bikin kampanye. Jangan feedbacknya adalah berkata nggak closing karena harga. Kalau mama nggak closing karena harga, berarti apa? Target marketnya salah. Siapa yang salah? Salah sama marketing? Marketing. Nyebarnya salah. Oh, jadi si sales ini ketika dia nggak closing nih, misalkan ada yang telepon, ternyata kayak contoh tadi deh, kayak bapak-bapak, ternyata buat anaknya. Nah, terus si sales mikir kalau misalkan ini bukan targetnya. Nah, terus kasih feedback ke si marketingnya. Mungkin ini ada penyebaran yang kurang tepat target. Contoh lagi deh, saya bikin contoh ya. Ini kan kebetulan teman saya nih ya, ini orang hebat nih. Teman saya bikin pelatihan hipnoterapi. Ya orang terkenal. Harganya mahal banget. Harganya bisa di atas 50 juta. Oke? Pelatihannya rame. Kenapa bisa rame? Karena database yang disebar sama dia target marketnya tepat. Untuk orang yang punya uang sebesar itu. Sedangkan
ya. Waktu zaman dulu saya buka kelas hipnoterapi juga, tapi harganya nggak semahal itu. Malah mungkin cuma setengah kurang dari harga itu. Berarti target market saya siapa? Jangan yang itu. Iya. Harus target market yang pas. Lah kalau nggak target market pas, yang kontak kamu misalkan ternyata target marketnya yang orangnya ece-ece, jangan-jangan dia kontak kamu yang mau harganya yang 5 juta rupiah. Iya. Nah itu maksudnya. Oh, Dapat feedback supaya kita mungkin, tadi ingat ya 2 kan? Mungkin konten yang nggak tepat atau penyebaran. penyebarannya nggak tepat. Lokasi target market sasarannya. Itu. Oke, menarik nih. Nah, kalau misalkan nih Coach, kan si sales sama marketing. Kalau misalkan ini kan pasti butuh kayak yang komunikasi yang pas lah ibaratnya ya Coach ya. Nggak saling menyalahkan gitu. Nah, itu gimana sih Coach untuk menghindari hal itu? Kalau tidak saling menyalahkan ya biasanya begitu memang. Makanya kenapa perlu ada satu pemimpin yang mendiskusikan. Memang sales marketing itu bisa satu departemen di atasnya kepalanya. Untuk mencari tahu apa penyebabnya kita perbaiki. Kenapa nggak jualan banyak? Tapi kecuali kalau dia ribut, harganya nggak masuk. Nah, saya nanya, harga nggak masuk apa database-nya tepat apa enggak? Dia bilang ternyata database tepat. Oh berarti salesnya mungkin cara jualannya nggak tepat. Gitu loh. Jadi di satu kepala ya Coach ya? Oke. Jadi semua pelatihan atau semua produk apapun, dia target marketnya tepat apa enggak? Ya dong. Sama aja kayak jual alat berat. Dia jualnya ke produk-produk China. Sama kayak produk China. Semalam kan saya ngobrol sama teman saya tuh. Dia punya bisnis batu bara. Batu bara. Dia dengan santai dia bilang, beli produk Cina aja bro, murah. Mending gue yang ngomong. Jangan. Kalau lu buat batu bara, lu pakai produk China, itu nanti kerjanya terlalu berat dan akhirnya nggak berhasil. Dan lu akan buang kosnya sangat banyak. Kok temen gue bisa ngomong gitu? Berarti dia udah punya experience tentang itu. Nah makanya berarti target marketnya dia harus yang mana? Yang level lebih tinggi dong. Iya. Yang jadi masalah adalah salesnya bisa kejualnya. Bisa nggak cara ngomongnya? Nah kayak gitu maksud saya. Oke. Kalau misalkannya soal generate list tadi nih Coach, itu strategi pemasarannya seperti apa yang agar efektif sih Coach? Nah gini, kebetulan ini saya buka komputer bukan apa-apa karena saya mau sharing kan gitu ya. Jadi ada macam-macam strategi. Jadi strategi pemasaran untuk bagaimana meningkatkan penjualan, yaitu adalah yang pertama tentukan dulu STP. STP itu segmentasinya, targetingnya, positioningnya. Jadi segmennya siapa, targetnya siapa. Segmen itu kan gede, target itu spesifik. Oh. Ini kan segmen, target. Segmennya adalah ibu rumah tangga. Umur berapa? Ibu rumah tangga umur berapa, Pak? Ibu rumah tangga muda. Ya, bekerja apa enggak? Enggak. Ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Targetingnya, hobinya apa? Olahraga. Ya udah itu aja. Oh, oke. Dapat ya? Iya. Nah, itu target. Jadi kalau misalnya segmen tuh sebenarnya yang masih general gitu. Terus tergantung sama produk kita, ibaratnya yang mengacu ke hobi masak atau hobi olahraga, itu berarti itu sebagai targetnya. Contoh lagi, waktu itu saya ke daerah Magelang ya, daerah Magelang. Atau Magelang. Dari Jogja mau ke Magelang. Saya lupa namanya apa. Dia punya produk buat deodoran. Targetnya siapa? Targetnya adalah pria maupun wanita yang suka gym. Segmen dong. Suka gym. Posisi targetingnya apa? Orang yang nge-gym yang dia nggak mau terlalu bau semprotannya. Karena kalau semprotannya itu deodorannya terlalu wangi, itu kecampur keringat tuh mabok gitu. Ya kan bener dong, kebayang dong keringat kecampur sama deodoran yang terlalu wangi banget. Itu pasti kacau tuh baunya tuh. Makanya kenapa dijualkan adalah deodoran yang tanpa parfum. Jadi yang penting nggak bau badan aja. Bagus dong. Nah berarti positioningnya apa? Positioning berarti diferensiasinya. Buat Anda yang suka gym, gitu ya. Buat Anda yang aktif, misalkan buat Anda yang aktif tapi tidak mau bau tubuh Anda tercium dengan yang lain, ini pilihannya. Bisa dong? Itu positioning. Oh, jadi sebenarnya kalau misalkan kayak tadi kan segmen itu kan ibaratnya target yang general.
Terus kita spesifikkan targetnya. Terus kalau positioning itu gimana kita Memposisikan posisi kita di mana? Diferensiasi kita daripada produk lain. Pasti banyak dong orang-orang yang jualan ke tempat gym, masih banyak dong. Nah, dia memposisikan yang mana? Gua deodoran yang tanpa bau khusus buat orang gym. Kalau mau spesifik lagi bisa. Gua adalah deodoran yang tanpa bau untuk wanita yang sedang aerobik. Boleh dong. Lebih spesifik lagi. memposisikan si produk ini sebagai targetnya. Betul. Oh. Betul. Dapat ya? Iya, iya. Nah, jadi kalau saya kan selalu dikenalnya adalah berkaitan dengan seorang coach yang bisa meningkatkan performan baik dunia penjualan, dunia selling, dunia coaching atau apapun, pokoknya performan. Itunya aja yang diangkat positioningnya. Performan. Oke, oke. Kebayang ya? Iya, iya. Ke performan Antoni Sarif gitu loh gambarannya. Positioningnya gitu ya. Iya, iya. Tapi di dunia apa? Penjualan. Gitu ya. Itu nanti produknya apapun pokoknya berkaitan dengan penjualan, marketing dan sebagainya. Nah, kemudian bisa juga kita pakai strategi pakai marketing mix. Marketing mix itu pakai 4P. Jadi produk, kemasan produk, packaging dan sebagainya itu berpengaruh. Habis itu kemudian baru harga. Penentuan harganya seperti apa, kemudian mempromosikannya gimana dan distribusinya di mana. Oke. Salah distribusi, salah cara, salah omset. Oh, berarti kayak ibaratnya cara ngebungkusnya, Betul, harganya, betul. terus tadi Penaruhannya di mana? letaknya Distribusinya di mana? Dapat ya? Iya. Nah, itulah konsep-konsepnya. Jadi banyak konsep-konsep yang bisa dipakai untuk menarik leads. Berikut juga yang bisa kerjasama sama orang. Kita kerjasama sama siapa yang di sisi hampir mirip sama kita atau pelengkap kita ajak kerjasama. Itu namanya fusion marketing. Jadi ngajak kerjasama dengan mungkin dengan bisnis lain atau bahkan orang-orang tertentu gitu ya, Kak. Ya, masih banyak lagi. Ada konsep pakai word of mouth marketing, bisa. Penjualan tuh banyak cara, banyak metode, tinggal mana yang mau kita terapkan. Gitu aja sih gambarannya. Yang bisa disesuaikan dengan visi misi juga. Betul. Oke. Masuk akal ya? Iya, iya. Jadi itu tugasnya marketing. Nah, tugas selling ngapain? Ngejaga supaya pastikan closing, gitu loh. Menjaga supaya closing, bahkan juga bisa aja sisa sini juga menjaga untuk list ini tetap setia sama produknya. Oke. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu kan bedanya sales dan marketing dan bagaimana sih strategi pemasaran yang efektif. Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar sales dan marketing, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.